Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Khairomatin, NIM 19101253 absen nomor 50. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang saya memilih alat peraga siklus air dalam pembelajaran muatan IPA. Nah, pada pembelajaran tematik kelas 5 muatan pembelajaran IPA, tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 perubahan lingkungan, dengan kompetensi dasar 3.8 mengenal siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Nah, pada pembelajaran ini siswa kurang memahami materi tersebut dan merasa jenuh karena guru hanya menjelaskan tentang teorinya saja. Banyak siswa yang mendapat nilai di bawah KKM karena pembelajaran yang kurang menyenangkan bagi mereka. Nah, bagi siswa kelas 5, mempelajari proses siklus air akan menjadi kendala tersendiri jika sang guru tidak memberikan media atau alat peraga atau metode yang kurang tepat. Terlebih, materi ini melibatkan alam semesta, yaitu bumi dan langit yang menjadi objek belajar. Selain itu, proses terjadinya siklus air tidak dapat kita amati secara langsung dengan mata telanjang. Nah, oleh karena itu perlu dikembangkan suatu media atau alat peraga baru yang memudahkan untuk siswa memahami materi yang ada dan meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Nah, dengan adanya alat peraga diorama siklus air yang saya buat, diharapkan siswa menjadi lebih aktif, lebih senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Daryanto, beliau berpendapat media atau alat peraga diorama itu merupakan salah satu alat peraga tanpa proyeksi yang disajikan secara visual 3 dimensi berwujud sebagai tiruan yang mewakili aslinya. Nah, dalam pembelajaran IPA, kita dituntut untuk lebih banyak melakukan kegiatan seperti praktek, percobaan, eksperimen, ataupun demonstrasi. Nah, begitu juga dengan materi siklus air ini, kita bisa mengajak siswa untuk praktek dengan memanfaatkan benda-benda yang sangat sederhana, bahkan bisa dari barang bekas untuk membuat diorama proses siklus air ini. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang teori atau pengertian siklus air atau diorama siklus air, terlebih saya akan menjelaskan tentang apa itu hujan terlebih dahulu. Hujan merupakan gejala meteorologi dan juga unsur klimatologi. Hujan adalah hidrometeor yang jatuh berupa partikel-partikel air yang mempunyai diameter 0,5 mm atau lebih. Nah, hidrometeor yang jatuh ke tanah disebut sebagai hujan, sedangkan yang tidak sampai tanah disebut sebagai virga. Selain itu, hujan juga bisa diartikan adanya perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat yang membentuk awan yang memiliki massa yang berat sehingga jatuh ke permukaan bumi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari siklus hidrologi atau siklus air. Nah, apa sih itu siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah sebuah proses pergerakan air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara kontinu. Nah, selain berlangsung secara kontinu, siklus hidrologi juga merupakan siklus yang bersifat konstan pada sembarang daerah, menurut Wissler dan Bratter.
Nah, siklus hidrologi dimulai dengan terjadinya penguapan air ke udara. Air yang menguap tersebut kemudian mengalami proses kondensasi atau penggumpalan. Nah, proses tersebut terjadi di udara yang kemudian membentuk gumpalan-gumpalan yang dikenal dengan istilah awan. Nah, awan yang terbentuk itu kemudian jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan atau salju yang disebabkan oleh adanya perubahan iklim dan cuaca. Butiran-butiran air tersebut sebagian ada yang langsung masuk ke permukaan tanah atau disebut sebagai infiltrasi dan sebagian mengalir ke aliran permukaan. Aliran permukaan yang mengalir kemudian masuk ke dalam tampungan-tampungan seperti danau, waduk, dan cekungan tanah lain, dan selanjutnya terus kembali rangkaian siklus hidrologi terjadi secara terus-menerus. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara alat peraga yang saya buat, saya akan menyebutkan apa saja bahan-bahan yang saya buat untuk alat peraga siklus hidrologi kali ini. Yang pertama ada styrofoam. Yang kedua kita harus menggunakan gunting. Yang ketiga kita gunakan cutter untuk memotong styrofoam. Yang keempat kita menggunakan double tip. Yang kelima kita menggunakan kapas. Yang keenam kita menggunakan plastik transparan. Yang ketujuh kita menggunakan tusuk lidi. Yang kedelapan kita menggunakan aqua cangkir, gelas cangkir air mineral yang berisi air. Kemudian yang selanjutnya kita menggunakan kertas kecil yang sudah kita print sebelumnya yang berisi nama-nama proses terjadinya siklus air. Dan tidak lupa pula menggunakan wadah besar untuk kita menampung air yang kita gunakan sebagai air laut. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja alat peraga yang saya buat, yaitu alat peraga tentang diorama siklus air atau siklus hidrologi. Nah, yang pertama ada proses evaporasi. Tahap evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi ke atmosfer atau ke awan akibat adanya paparan sinar matahari. Nah, penguapan ini dapat terjadi juga pada air di darat atau di laut. Nah, kandungan air pada tumbuhan juga ikut menguap yang disebut dengan evapotranspirasi. Nah, yang kedua ada proses kondensasi. Uap air yang berada di atmosfer lalu mengalami pendinginan ketika memasuki lapisan yang lebih tinggi. Proses pendinginan uap air menjadi embun, titik air, salju, dan es di atmosfer tersebut dinamakan dengan kondensasi. Nah, semua bentuk pendinginan akan membentuk kabut dan awan. Nah, sesuai yang berada pada alat peraga ini. Yang ketiga ada presipitasi. Presipitasi adalah proses terjadinya hujan akibat beratnya titik-titik air atau salju atau es yang berada di awan ini yang ukurannya kian membesar. Nah, wujud dari presipitasi ini bisa berupa hujan air, hujan es,
dan salju. Nah, untuk menunjukkan proses terjadinya hujan, saya menggunakan aqua gelas yang telah saya tempel di belakang styrofoam ini, yang ujung dari aqua tersebut saya tusuk-tusuk dan saya tempel ke bagian styrofoam ini. Nah, untuk menunjukkan proses terjadinya hujan tersebut, bisa kita tekan aqua ini sampai dia mengeluarkan air. Nah, keluarnya air tersebut kita anggap sebagai proses terjadinya hujan akibat awan hitam ini tidak mampu lagi menampung banyaknya titik-titik air atau salju atau embun yang berada di awan hitam tersebut. Kemudian ada tahap infiltrasi. Tahap ini disebut pula dengan perkolasi, yaitu proses masuknya air ke permukaan bumi ke dalam lapisan bebatuan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan diserap ke dalam tanah yang mengalir secara infiltrasi melalui pori-pori tanah atau bebatuan. Nah, ketika di dalam tanah, ketika air mencapai lapisan kedap air, maka air tersebut terkumpul dan terjadilah air bawah tanah. Nah, yang kelima, yang terakhir, yaitu ada run-off. Run-off adalah keluarnya air dari dalam tanah maupun air permukaan seperti sungai, danau yang menuju kembali ke laut sebagai tempat terakhir aliran air. Setelah air dari darat menuju laut, siklus daur air akan kembali secara terus-menerus dari awal, yaitu tahap evaporasi. Nah, dari dampak siklus ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dari makhluk hidup yang ada di bumi, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua memerlukan air untuk kehidupan masing-masing. Nah, adanya masalah dalam siklus air akan mengganggu kesinambungan dalam kehidupan kita semua. Nah, jadi untuk mengatasinya, gunakanlah air bersih secukupnya, kemudian lakukanlah secara bijak. Kemudian selain itu diperlukan berbagai langkah untuk menjaga kelestarian siklus air ini, seperti tidak merusak alam dan pembuatan resapan air di tengah-tengah pesatnya pembangunan zaman sekarang. Nah, itulah penjelasan saya tentang siklus air, dampaknya terhadap lingkungan kita, juga cara mengatasi atau cara menjaga siklus air tersebut. Semoga penjelasan saya dapat dipahami, dapat berguna bagi kita semua. Baiklah, kalau ada kekurangan itu dari saya maupun kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi